Shalom saudaraku, kita bertemu lagi di kanal YouTube ini melalui program Firman Tuhan dan doa pengantar serta penguat menjalani pekan hidup yang baru. Firman Tuhan yang memberkati kita saat ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Pertama Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Dan judul renungan kita adalah Cemas No Way. Cemas No Way. Nah, sebelum kita membacakan firman Tuhan dan menyimak akan renungannya, mari kita berdoa, saudara. Ya Aba, ya Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kepadamu kami sandarkan akan kekuatan akal, budi, dan pikiran kami, sehingga di dalammu kami bisa mengerti akan apa yang Engkau ajarkan melalui firman-Mu saat ini. Amin. Nah, saudaraku, cemas adalah sesuatu yang sangat wajar. Dan pertanyaannya adalah, kira-kira kapan cemas dan kekhawatiran itu menjadi hal yang tidak wajar? Dan jawaban atas pertanyaan ini adalah, kecemasan dianggap tidak wajar jika kecemasan itu sudah sangat berlebihan di hati kita, di pikiran kita, dan di seluruh kehidupan kita. Sebab kecemasan berlebihan merupakan gangguan kecemasan yang berada di level yang sangat berat sekali, saudara. Di mana seseorang bisa seringkali mengalami kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan secara terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, gangguan kecemasan yang berlebihan ini bisa bertambah parah dan memberi dampak yang buruk terhadap kehidupan seseorang, seperti terganggunya aktivitas sehari-hari, menurunnya kinerja, dan juga kemampuan belajar, bahkan dapat memperburuk hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apabila kita memberikan diri kita terlalu diperhamba oleh kecemasan dan kekhawatiran. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, lalu pertanyaannya sekarang adalah, jadi bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, ya, menghadapi akan kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan tersebut? Nah, di sini saya mencatat ada beberapa jawaban, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa dalam menghadapi kecemasan dan kekhawatiran, kita harus ingat bahwa kecemasan hanya akan membuat masalah yang kecil seolah-olah menjadi besar. Satu, ya. Dalam menghadapi kecemasan dan kekhawatiran, kita harus ingat bahwa kecemasan yang berlebihan akan membuat masalah yang kecil itu seolah-olah menjadi besar, dan kita tidak mampu menghadapi masalah tersebut. Yang kedua, bagaimana cara menghadapinya, saudara? Apapun bentuk kecemasan, ingat, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebaliknya, itu akan menimbulkan keluhan dan masalah yang baru, dan masalah akan semakin rumit. Ya, yang berikutnya, saudara-saudara, bagaimana caranya menghadapi kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan? Yang berikutnya saya catat bahwa, cobalah, mari kita bersikap tenang, sambil terus mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sanggup meredakan gelombang pergumulan kita. Dia juga sanggup memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Hanya dengan bersikap tenang dan berharap kepadanya, kita akan bisa mengubah cara kita memandang persoalan serta memperoleh kekuatan. Karena itu jelas sekali firman Tuhan pada saat ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala kecemasanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kenyataannya masih sering saudara dan saya masih mau diperhamba oleh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga akibatnya, saudara-saudara, akibatnya itu membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Dan salah satu dampak buruk yang ditimbulkan oleh kecemasan atau ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan adalah kita tidak akan bisa mampu mengambil langkah-langkah yang tepat menghadapi persoalan dan pergumulan kita. Saya kasih contoh begini, saudara. Satu kali, ada sepasang suami istri yang menyekolahkan, yang menguliahkan anaknya di sebuah kota. Nah, saudara, suatu kali mereka berdua mendapat berita bahwa anaknya ini
mengaku bahwa pacarnya itu sudah hamil. Dan oleh orang tua pacarnya dia diminta untuk segera menikahi akan pacarnya itu. Nah saudara, pasangan suami istri ini sangat bingung pada saat itu. Karena mereka tidak mempunyai persiapan untuk menikahkan atau membuat satu pesta perkawinan untuk anaknya. Dan mereka dilanda oleh kecemasan. Dan akhirnya saudara, setelah melakukan banyak cara, mereka tidak menemukan cara yang tepat untuk bisa mendapatkan uang agar mereka bisa menikahkan anaknya. Satu-satunya cara yang mereka tempuh pada saat itu, mereka akhirnya meminjam uang yang cukup besar ke seorang rentenir atau lintah darat, saudara-saudara. Dan memang pada saat itu, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka cemaskan, itu bisa terselesaikan. Mereka boleh menikahkan anaknya, dan mereka bisa merasa sedikit lega. Tapi setelah pesta perkawinan selesai, saudara-saudara, apa yang terjadi? Akibatnya, mereka karena langkah yang tidak dikuasai oleh sikap yang tenang, tapi dikuasai oleh kecemasan dan kekhawatiran, akhirnya ketika selesai menikahkan anaknya, pasangan suami istri ini menemukan satu pergumulan yang sangat luar biasa, yaitu mereka harus membayar uang tersebut dengan bunga yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Bahkan karena tidak mampu membayar, akhirnya pasangan suami istri ini menurut cerita akan dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, inilah ketika saudara dan saya tidak mampu mengatasi rasa cemas, lalu kita terbiasa dengan keberadaan kita larut dalam kecemasan dan kekhawatiran tersebut. Rasa cemas bisa membuat kita gagal melihat pertolongan Tuhan yang sudah ada di depan mata kita. Perhatikan baik saudara, hati-hati. Rasa cemas yang berlebihan, rasa takut, rasa kekhawatiran yang berlebihan bisa membuat kita gagal melihat bahwa ada pertolongan Tuhan yang sudah ada di depan mata kita. Karena itu saudara-saudaraku, katakan pada hati kita, katakan pada pikiran kita, cemas tidak ada tempat bagimu di hatiku dan di pikiranku. Karena di dalam hati dan pikiranku hanya ada Tuhan Yesus yang senantiasa melegakan jiwaku dan memelihara kehidupanku dan kehidupan rumah tanggaku. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas nasihat firman-Mu pada saat ini. Dan kami akui memang bahwa dalam kehidupan kami, seringkali dalam menghadapi pergumulan, kami tidak datang kepadamu, tapi kami larut di dalam ketakutan dan kecemasan, kami larut di dalam kekhawatiran. Ketika kami menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kami tidak datang kepada Tuhan, kami tidak mengandalkan Tuhan terlebih dahulu, tapi kami ada di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran yang berlebihan, sehingga banyak langkah-langkah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan. Dan saat ini ketika Engkau memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa saat ini, perkenankan kami semua yang sudah terberkati oleh firman-Mu berkata, Bapa di sorga, tetaplah ada di dalam kehidupan kami. Topang kehidupan rumah tangga kami. Topang juga perjalanan akan kehidupan kami sebagai pasangan suami istri di dalam mengasuh, mengurus, dan menjadi teladan untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan akan seluruh orang-orang yang kami kasih dalam rumah tangga kami. Anak-anak, cucu-cucu, orang tua, saudara bersaudara, di dalam rumpun keluarga kami. Kami percaya semuanya Tuhan ada di dalam kasih dan penyertaan-Mu serta di dalam penjagaan-Mu. Terkhusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di dalam usia pertumbuhan. Damai dan sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati mereka, melindungi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini bertumbuh dengan penuh sukacita, jauh dari segala macam ancaman sakit penyakit, bahkan malapetaka. Angkat, jauhkan dari kehidupan anak-anak kami yang sementara bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, anak-anak kami yang sudah ada dalam usia sebagai remaja dan pemuda, Tuhan juga tentukan hati dan pikiran mereka.
tetapkan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak mudah diombang-ambingkan, iman mereka hanya teguh kepada Tuhan Yesus. Tolong mereka Bapa di sorga. Ada begitu banyak godaan yang membuat mereka bisa saja menyangkal Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan Bapa di sorga. Kami serahkan hati dan pikiran anak-anak kami yang ada dalam usia remaja dan usia pemuda. Engkau jaga hati dan pikiran anak-anak kami sehingga mereka pun bisa menjadi kebanggaan kami seterusnya sampai selama-lamanya, sampai pada saat Engkau memanggil kami untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, saat ini perkenankan kami berdoa untuk kami semua saat ini ketika kami ada di dalam kelemahan-kelemahan tubuh. Mungkin kami yang ada di dalam proses pemulihan, ada obat-obatan, makanan dan minuman yang kami pakai, kami percayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai sumber pemulih akan kesehatan kami. Bahkan saat ini Tuhan, ketika hamba berdoa di tempat ini, hamba merasakan bahwa Tuhan membisikkan kepada hamba ada begitu banyak saudara-saudara hamba yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh. Ada bagian-bagian tubuh mereka yang sakit yang hamba rasakan. Ada bagian yang sakit pada bagian pencernaan, pada bagian lambung. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit dalam pencernaan, yang sakit pada bagian lambung, dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan saat ini Tuhan, ketika hamba berdoa, ada juga Roh Kudus berbisik kepada hamba untuk berdoa kepada saudara-saudara hamba yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh. Demam, pilek, batuk, dan bayang-bayang akan virus corona yang menghantui. Hamba percaya Tuhan bahwa semuanya ini tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara hamba. Mereka akan tetap kuat dan mereka akan sembuh dan pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga. Saudara hamba yang saat ini juga ada gangguan pada bagian ginjalnya, hamba percaya. Hamba di tempat ini berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, ada tanganmu yang pernah berlubang paku itu, menjamah bagian ginjal saudara-saudara hamba ini, menjamah bagian jantung, menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit, dan di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka pulih dan sembuh. Hamba berdoa dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, dan semua jajaran pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami percayakan mereka di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Aparat TNI dan Polri, kami juga serahkan mereka juga di dalam kuasa hikmat-Mu. Bahkan Tuhan, para medis, para nakes yang berada di garda depan, khususnya di dalam menghadapi pandemi corona ini di atas muka bumi ini Tuhan, khususnya para medis dan nakes Indonesia, Tuhan menjadi pelindung utama mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu bahwa kemungkinan besar kami harus hidup berdampingan dengan virus corona ini. Tapi kami yakin dan percaya, kami hanya berdampingan, tapi virus ini tidak ada dalam rumah tangga kami, tidak ada dalam tubuh kami, tidak ada dalam persekutuan kami. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan, Engkau berkati akan toleransi kami masing-masing, berkati akan semua pemuka-pemuka agama dari semua agama-agama yang ada di Indonesia ini. Lalu Tuhan memberkati semua masyarakat Indonesia, terkhusus kami hamba berdoa untuk saudara-saudara yang berprofesi sebagai pegawai negeri, dimanapun mereka berada. Tuhan topang mereka, pegawai-pegawai swasta, buruh, petani, nelayan, dan juga pegawai-pegawai yang lain seperti yang berjibaku di jalan raya untuk mengais rezeki. Hamba percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Engkau tetap memberikan mereka semangat dan juga Engkau tetap memberkati mereka. Gereja-gerejamu kami juga serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Bapa di sorga, Bapa yang baik, perkenankan kami semua tunduk di hadapan-Mu, lalu menyempurnakan doa ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku,
Sekali lagi kita tundukkan kepala kita, lalu kita arahkan hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, saya Pendeta Hendra Torres dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan, kita bertemu kembali di lain kesempatan, di minggu yang akan datang, dan Tuhan sayang kita semua sehingga kita berkata, cemas, no way. Shalom.